Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Linwa Latifah STMT selaku dosen mata kuliah Sistem Kendali. Di sini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan laporan final proyek kendali, yaitu implementasi sistem kecepatan motor DC menggunakan kendali proporsional, integral, dan derivatif. Di sini terdapat dua anggota, yaitu saya sendiri, Dafai Basyabana, dengan NPM 211 063 003 11038, dan Trianda Pusparina 00 dengan NPM 0019. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, yang pertama yaitu adalah pendahuluan. Sistem kendali memainkan peran penting dalam menjaga kinerja mesin, terutama motor DC. Pengaturan kecepatan motor DC dengan presisi menggunakan kendali PD telah menjadi standar. Nah, dalam laporan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang aplikasinya dalam praktik dan mengoptimalkan efisiensi energi serta keandalan operasional. Baik, berikutnya yaitu adalah sistem. Motor DC adalah jenis motor yang menggunakan energi listrik searah untuk menghasilkan gerakan mekanis. Dalam implementasi kecepatan motor DC, kami menggunakan beberapa parameter seperti momen inersia rotor, konstanta gesekan, konstanta gaya gerak listrik, dan konstanta torsi motor. Berikutnya itu model matematika dari plan system. Baik, kami menggunakan beberapa prinsip pada umumnya yaitu torsi motor atau T, kemudian arus jangkar atau I, lalu konstanta jangkar atau KT, dan EMF balik atau E, yang kemudian didapatkan persamaan sebagai berikut, T sama dengan KTI. Lalu untuk persamaan gaya gerak listrik atau GGL didapatkan persamaan E sama dengan KE omega. Kemudian untuk persamaan hukum Newton yang dikombinasikan dengan hukum Kirchhoff dapat dilihat pada persamaan berikut. Berikut ini merupakan persamaan yang telah disederhanakan dari persamaan sebelumnya, yaitu persamaan hukum 2 Newton yang dikombinasikan dengan hukum Kirchhoff. Adapun persamaan yang di bawah itu merupakan transformasi Laplace. Berikut ini merupakan persamaan dari transformasi Laplace yang dihasilkan akhirnya yaitu WS per VS sama dengan K per JS tambah B, LS tambah K, dan ditambah K kuadrat. Selanjutnya masuk ke pembahasan. Yang pertama ada transfer function. Dalam implementasi kecepatan motor DC ini kami menggunakan beberapa parameter, yaitu momen inersia dari rotor, kemudian konstanta gesekan pada motor, lalu konstanta torsi motor, konstanta gaya gerak listrik, hambatan listrik, dan induktansi listrik, di mana untuk nilai dan satuannya dapat didata. Berikut ini merupakan transfer function. Sama seperti sebelumnya, terdapat beberapa persamaan di sini. Transformasi ini sangat berguna dalam konteks sistem kendali, di mana kita dapat mengevaluasi performa sistem secara lebih mendalam dan efisien, dapat dilihat pada persamaan berikut. Kemudian transformasi Laplace dari persamaan di atas itu digunakan pada persamaan di bawah. Lalu dapat dilihat untuk persamaan sebelumnya itu disubstitusikan pada persamaan sebelumnya. Lalu transfer fungsi dengan input tegangan Vs dan output kecepatan sub S adalah sebagai berikut. Baik, ini merupakan sintaks yang digunakan untuk mencari transfer fungsi menggunakan software MATLAB. Hasil tersebut diperoleh sebagai berikut. Dengan percobaan yang telah dilakukan, maka diperoleh suatu persamaan. Ini disubstitusi dari persamaan sebelumnya. Berikutnya itu adalah diagram blok. Di sini ada Vs yang merupakan sumber tegangan atau input. Kemudian K per R plus Ls yang merupakan rotor. Lalu ada K per Js tambah B, Ls tambah R, dan ditambah K kuadrat. Kemudian yang ada WS itu output, lalu K-nya sebagai feedback. Adapun K per JS plus B itu merupakan beban. Ini diagram alir sistem. Sama seperti sebelumnya, diawali dari input sebagai sumber tegangan, lalu rotor yang menggerakkan sistem, kemudian ada gangguan di antara rotor dan beban, lalu selanjutnya ada kecepatan sudut, kemudian ada output. Untuk K itu sebagai feedback. Selanjutnya, ini akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya mengenai karakteristik sistem di mana ada 4, yaitu stabilitas, ketelitian, terus uh, respon transien, dan juga kepekaan. Di mana yang pertama ada stabilitas, ini menggunakan rute Ruiz, di mana kita memasukkan karakteristik sistem nilai dinamik pada tabel, yaitu sebagai berikut, menjadi persamaan S pangkat 2 0,01, 0,06, lalu S1 0,809, dan 0, maka kita kalikan hasil yaitu 0,06. Maka dapat dinyatakan stabil karena tidak dapat perubahan pada sisi kiri angka tersebut. Selanjutnya mengenai ketelitian, di sini kami mencari koefisien kesalahan posisi KP, di mana menggunakan rumus KP lim S sama dengan 0 sampai 0 GS HS. Lalu kita memasukkan hasil transfer fungsi yang telah kita dapatkan
dengan merepresentasikan S sama dengan 0. Lalu kita memasukkan nilai 0 tersebut pada S pada hasil transfer fungsi. Lalu kita mendapatkan hasil 0,3746. Lalu kita mencari error steady state-nya dengan rumus 1 per 1 plus K. Lalu menghasilkan hasilnya itu 0,963 error steady state-nya. Lalu selanjutnya koefisien kesalahan kecepatan Kavi, di mana kita memasukkan rumus sama, lalu kita hanya saja menambahkan S sebelum GS dan HS. Maka kita representasikan sama S sama dengan 0, lalu kita masukkan hasil transfer fungsinya GS HS, dan memasukkan nilai S-nya sama dengan 0, maka didapatkan nilai 0. Maka untuk mencari error steady state-nya karena 0, maka didapatkan hasil tata hingga. Lalu selanjutnya koefisien kesalahan percepatan KA, di mana KA sama dengan sama dengan 0, maka kita hanya menambahkan pangkat pada S-nya, lalu merepresentasikan S itu sebagai 0 pangkat 2 dan menjumlahnya. Maka didapatkan nilai 0 dan error steady state-nya sama, tak terhingga karena 1 per 0. Lalu selanjutnya di sini terdapat pengujian sebelumnya, yaitu terhadap input step menggunakan software MATLAB. Di sini terdapat sintaks, yaitu memasukkan nilai hasil dari transfer fungsinya, yaitu numerik dan metrik, dan mendapatkan hasil restem 0,129, overshootnya 0%, settling time 0,23, dan steady state errornya 0,0375. Dan ini merupakan data yang kita inginkan, yaitu 0,1 pada restem, overshoot 20%, settling time 3, error steady state-nya 1. Maka dapat dinyatakan bahwa sistem stabil karena memenuhi data yang diinginkan. Lalu di sini kita karakteristik sistem yang ketiga yaitu respon transient, di mana kita mencari frekuensi alami tak teredam, yaitu omega n pangkat 2 akar 0,809 sama dengan 0,89. Lalu kemudian rasio peredam sistem yaitu 2 zeta omega n s sama dengan 0,06, lalu 2 omega n dalam kurung 0,89 sama dengan 0,06, maka mendapatkan hasil zeta sama dengan 0,03. Di sini karena 0,03 terletak di 0 lebih kecil dari zeta dan lebih kecil dari 1, berarti dapat dinyatakan underdamped. Lalu selanjutnya di sini ada frekuensi alami tak teredam, memasukkan omega D dan sama dengan omega N akar 1 dikurang zeta pangkat 2, maka mendapatkan hasil omega D sama dengan 0,88. Lalu untuk menghitung step respon, sistem order 2 dapat ditentukan dengan perhitungan berikut di bawah ini, yaitu dengan menghasilkan nilai 0,783 dan betanya 1,12 radian per dt. Lalu di sini kita mencari rest time, di mana rest time menggunakan rumus TR sama dengan pi per beta per omega d. Maka kita tinggal memasukkan nilainya yang telah didapatkan dan menghasilkan 2,29 des. Lalu peak time kita menggunakan rumus TP sama dengan pi per omega d. Lalu kita memasukkan nilai yang telah kita dapatkan dan mendapatkan hasil 3,56 s. Lalu OS max-nya kita telah tinggal memasukkan nilai yang telah kita dapatkan, lalu mendapatkan hasil 2,79389, lalu mengubah dengan persen menjadi 2,79%. Lalu di sini kita juga mencari settling time, di mana kita menentukan pada 2, yaitu terhadap 2% dan juga 5%. Pada 2% mendapatkan hasil 5,10 S, dan pada 5% yaitu mendapatkan nilai 3,83 S. Selanjutnya yaitu kepekaan. Di sini karakteristik yang terakhir yaitu kepekaan. Di sini kita menggunakan dua pengujian yaitu T terhadap K dan T terhadap G sebagai berikut. Di mana K kita tetapkan nilainya 1, yaitu di sini transfer fungsinya GS 0,3 dan nilai numeriknya, lalu STK-nya kita tetapkan 1 juga, dan STG-nya sini menggunakan rumus 1 per 1 plus K dikali G. Kita tinggal memasukkan nilai K-nya 1 dan nilai G-nya itu seperti transfer fungsi yaitu 0,03, nilai numerika dan numerika yaitu di bawah ini, dan menghasilkan STG sama dengan 10 S pangkat 2 plus 600 S plus 8309 per 10 S pangkat 2 plus 600 S plus 8309. Lalu selanjutnya pembahasan root locus akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, berikut adalah pembahasan terkait root locus. Berikut adalah sintaks yang digunakan untuk diagram root locus dan hasil. Kemudian untuk analisisnya sendiri, karena titik nol berada di sebelah kiri dari titik nol, kemudian untuk di sebelah kanan titik nol itu tidak terdapat nilai pol, maka dapat disimpulkan bahwa sistem tersebut stabil karena semua akarnya berada di sepanjang sumbu negatif.
Ya. Selanjutnya itu adalah diagram Bode. Itu merupakan simulasi yang digunakan dan hasil yang diperoleh dari diagram Bode. Untuk analisis sendiri, pada analisis sistem tersebut tidak bisa dikatakan stabil atau tidak stabil karena tidak memenuhi kriteria kestabilan Bode. Lalu untuk diagram Nyquist berikut adalah sintaks yang digunakan dan hasil yang diperoleh. Untuk analisisnya sendiri, pada hasil grafik sebelumnya, itu karena kurva Nyquist tidak melingkari titik min 1 dan 0 dan tidak ada angka sistem di sebelah kanan bidang kompleks, maka dapat disimpulkan bahwa sistem tersebut stabil. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya mengenai perancangan sistem kendali, di mana sini menggunakan uh, PID Ziegler-Nichols. Kita tinggal memasukkan nilai numerik dan numeriknya. Ini merupakan keadaan sebelum ditoning atau sebelum ditambahkan kendali PID. Dapat dilihat bahwa settling time, rise time, dan overshoot-nya terlihat pada grafik. Lalu kemudian di sini kita mendapatkan hasil nilai L dan T, di mana L itu adalah 0,01 dan T-nya adalah 0,11. Itu terdapat pada grafik sebelah kiri. Lalu setelah itu kita melakukan pencarian terhadap KI, KP, dan KD, di mana menggunakan persamaan di bawah ini dan menghasilkan KP sama dengan min 1,32, KI min 66, KD 0,0066. Lalu kemudian ini percobaan Ziegler-Nichols ketika ditanning, di mana kita mendapatkan hasil spesifikasi setelah ditanning yaitu rise time 0,00313, overshoot-nya 7,7%, settling time-nya 0,0128, steady state error-nya 1. Dan di bawah ini merupakan tabel hasil spesifikasi yang kita inginkan setelah ditanning, yaitu rise time 0,10, overshoot 10%, settling time 1, steady state error 1. Maka dengan hasil perbandingan ini, sistem dapat dinyatakan stabil karena memenuhi kriteria yang diinginkan. Lalu ini perancangan sistem kendali PID dengan root locus, di mana dapat dilihat langsung bahwa pada akar-akar yang terdapat pada grafik root locus ini melebihi dari 0,0 ke kanan, di mana pole itu terdapat pada titik 0 di sebelah kanan. Maka dapat dinyatakan bahwa sistem dari root locus setelah ditambahkan PID ini tidak stabil. Lalu selanjutnya ini ada diagram Bode, di mana pada diagram Bode ini terdapat nilai pada fase marginnya didapatkan minus 180, dan pada nilai GM-nya, gain marginnya itu tidak diketahui. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa pada diagram Bode ini tidak dapat didefinisikan kestabilannya stabil atau tidak stabil karena tidak terdefinisi nilai gain marginnya. Nah, ini merupakan perancangan Nyquist menggunakan PID, di mana dapat dilihat jelas bahwa pada diagram tersebut dapat dilihat bahwa lingkarannya terdapat pada titik nol sebelah kanan. Maka dari itu, sesuai dengan kriteria kestabilan Nyquist, jika tidak mengelilingi min 1 sampai dengan 0, maka sistem dapat dinyatakan stabil. Maka sebaliknya, jika mengelilingi min 1 sampai dengan 0 searah jarum jam, maka sistem dinyatakan tidak stabil. Nah, ini merupakan perancangan sistem kendali lead lag dengan root locus, di mana di sini mendapatkan hasil pole lag, pole lag, dan zero lag yang didapatkan sebagai berikut. Dan kemudian ini mencari root locus pada zero pole dan hasil root locus akar palsu yaitu grafik sebelah kiri, dan root locus pole lag dan zero lag pada sebelah kanan dapat dilihat pada grafik berikut. Kemudian selanjutnya mencari pole lag dan zero lag sehingga hasil didapatkan sebagai berikut. Di bawah ini terdapat nilai pole dari kompensator lag dan zero dari kompensator lag. Dan kemudian untuk mendapatkan kompensator lag digunakan persamaan sebagai berikut, di mana GS K S plus Z lag dikali dalam kurung S plus Z lag per S plus P lag dikali S plus P lag. Maka kita tinggal memasukkan angka-angka yang telah kita dapatkan dengan persamaan yang didapatkan yaitu sebagai berikut. Lalu selanjutnya, ini merupakan percobaan representasi menggunakan simuling dari hasil persamaan terakhir yang telah didapatkan sebelumnya. Lalu kita masukkan pada blok diagram calon fungsi, di mana ini kita masukkan dua, di mana hasil yang sebelah kiri itu adalah eh, hasil dari yang sebelumnya, dan yang sebelah kanan ini merupakan transfer fungsi yang kita dapatkan di awal. Lalu mendapatkan hasil dari scoop, yaitu keluaran sinyal ya. Namun pada percobaan simuling ini tidak keluar nilai overshoot, rest time, peak time, dan error steady state-nya. Selanjutnya ini lead lag dengan Bode, di mana dari hasil tersebut respon sistem secara keseluruhan terlihat stabil dengan waktu naik yang cepat dan tanpa overshoot. Kemudian di sini analisis root locus, Bode, dan Nyquist setelah ditambahkan kendali. Di mana di sini terdapat root locus sebelum ditambahkan kendali terlihat stabil karena akar-akarnya itu terdapat
atau pol-pol itu terdapat pada ruas sebelah kiri titik nol. Dan setelah ditambahkan kendali justru terdapat pol di ruas kanan titik nol. Maka sistem setelah ditambahkan kendali tidak stabil. Nah, ini merupakan analisisnya. Kemudian selanjutnya mengenai diagram Bode. Di mana diagram Bode ini dapat dilihat bahwa dalam kedua percobaan setelah sebelum ditambahkan kendali dan sesudah ditambahkan kendali, bahwa terdapat pada nilai fase margin ya, namun pada nilai GM -nya atau gain margin itu tidak muncul, sehingga tidak dapat disimpulkan bahwa sistem stabil atau tidak stabil, karena pada nilai gain marginnya itu tidak terdefinisi. Selanjutnya, ini yang terakhir yaitu analisis Nyquist, di mana ini sebelah kiri terdapat grafik Nyquist sebelum ditambahkan PID dan sebelah kanan sesudah ditambahkan PID. Dapat dilihat bahwa kedua lingkaran tersebut memutari ruas titik nol sebelah kanan. Artinya, sesuai dengan karakteristik sistem Nyquist bahwa kestabilan itu adalah ketika tidak melingkari min 1 sampai dengan nol. Maka dapat dilihat bahwa kedua grafik tersebut sesudah ditambahkan dan sebelum tidak mengelilingi min 1 sampai dengan nol. Maka dinyatakan sistem stabil. Ini merupakan analisisnya. Maka dapat disimpulkan berdasarkan pembahasan metode kontrol PID terbukti menjadi pilihan yang tepat untuk mencapai respon transien yang stabil dan performa optimal pada sistem kecepatan motor DC. Proses perancangan melibatkan langkah-langkah identifikasi variabel, pemodelan, analisis, perilaku, pemilihan strategi, dan implementasi kendali dengan metode tuning PID Ziegler-Nichols dan PID Root-Locus untuk mencapai respon yang diinginkan. Akan tetapi pada kesimpulan ini, dari tiga perancangan sistem tersebut, terdapat satu yaitu pada diagram Bode, hasil dari gain margin sebelum ditambahkan PID dan sesudah terdapat hasil gain margin yang tidak terdefinisi, sehingga tidak bisa dianalisis bahwa sistem tersebut stabil atau tidak stabil. Baik, cukup sekian dari kelompok 6B. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.